Baik, kita akan masuk pada bagian yang kedua tentang perspektif Islam di dalam demokrasi. Nah, jika dilihat dari basis empiriknya, menurut Aswab Mahasin, agama dan demokrasi memang berbeda. Agama berasal dari wahyu, sementara demokrasi berasal dari pergumulan pemikiran manusia. Dengan demikian, agama memiliki dialektikanya sendiri. Namun begitu menurut Mahasin. Dalam perspektif Islam tentang demokrasi, sebenarnya ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mencoba memisahkan antara Islam dengan demokrasi karena sejatinya ia berbeda. Yang pertama teologis, yang kedua adalah hasil dari konstruksi sosial masyarakat. Kemudian yang kedua, pendapat yang mencoba mengintegrasikan antara Islam dan demokrasi dalam konteks nilai-nilai yang ada di dalam demokrasi itu sendiri. Nah, saya ingin mencoba menghadirkan pendapat yang bersifat integratif ya, mencoba memadukan antara Islam dengan demokrasi tadi. Ya, secara teologis dan secara sosiologis. Kalau kita membaca sejarah kepemimpinan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, tentu apa yang dibawa oleh Nabi sejatinya mencerminkan seorang pemimpin yang mampu berbuat adil. Ya, Islam yang dibawa oleh Nabi menghadirkan nilai-nilai adalah keadilan, menghadirkan nilai-nilai al-musawah persamaan, menghadirkan nilai-nilai pembebasan terhadap orang-orang mustadafin, sehingga mayoritas pada masa itu yang mengikuti Islam adalah mereka yang merasa tertindas oleh sebuah sistem yang dianut pada masa itu, yaitu masa jahiliyah. Patung-patung yang ada, Lata, Uzza, dan berbagai macam sesembahan yang ada, sejatinya ia bukan hanya bermakna dohir saja, tapi sesembahan tadi menjadikan seorang yang berkuasa menjadikan dewa sebagai tameng untuk berbuat zalim. Akhirnya Islam hadir. Akhirnya Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung tadi. Patung-patung dalam konteks sekarang itu adalah berhala-berhala psikologis. Ya. Jadi berhala psikologis adalah kekuasaan ya dengan berbagai macam bentuknya. Nah, itu yang dihancurkan oleh misi-misi Nabi. Ini yang disebut dengan misi profetik atau dengan misi kenabian. Ayat Al-Quran Al-Maidah ke-8 disebutkan bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kunu qawwamina lillahi syuhada bil qis. Jadilah kalian orang-orang yang benar-benar berbuat baik karena Allah, dan jadilah kalian sebagai seorang saksi yang mampu berbuat adil. Begitu ya. Yang kedua, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum menjadikan kalian tidak berbuat adil terhadap mereka. I'dilu, berbuat adillah karena itu lebih dekat dengan takwa. Kebencian kita terhadap orang lain, kebencian kita terhadap kelompok lain, jangan menjadikan tameng agar kita tidak berbuat adil. Tetap kita harus berbuat adil meskipun benci dan lain sebagainya, karena adil adalah dekat dengan takwa. Wattaqwah, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jadi dalam konteks ini, demokrasi dalam perspektif Islam ingin mencoba menghadirkan bahwa demokrasi bukan hanya seperangkat gagasan tentang pemerintahan dari, untuk, dan oleh rakyat saja. Tapi pemerintahan tadi harus mencerminkan nilai-nilai keadilan, ya. Dengan demikian keadilan itu akan dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ini yang kemudian yang kita rasakan saat ini, kepemimpinan dengan berbagai macam bentuknya belum bisa memberikan jaminan keadilan terhadap masyarakat secara lebih luas. Next,
Jadi elemen-elemen pokok dalam demokrasi dalam perspektif Islam sebagaimana diambil dalam beberapa ayat-ayat Al-Quran tadi. Yang pertama adalah meliputi asyura atau musyawarah. Wa amruhum syura bainahum, dan bermusyawarahlah dalam sebuah perkara. Ya, jangan mengambil kesimpulan sendiri. Al-musawah itu adalah nilai-nilai persamaan. Al-adalah adalah nilai-nilai keadilan. Al-amanah adalah amanah. Al-mas'uliyah itu adalah tanggung jawab. Dan al-huriyah itu adalah sebuah kebebasan. Nah, dalam pendidikan demokrasi itu ada beberapa hal ya. Ada rasa hormat setiap manusia, kemudian rela untuk berbuat baik dan seterusnya. Nah, kita ambil secara kesimpulannya ya. Kesimpulannya, secara sederhana, demokrasi dilakukan the government from the people, by the people, on for the people. Kata demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat di mana warga negara dewasa ini turut berpartisipasi dalam pemerintahan, di mana pemerintah nanti mendorong, menjamin kemerdekaan, berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, ya, dengan adil. Nah, ini pentingnya demokrasi seperti itu. Ya, seperti apa yang dilakukan oleh Gus Dur ataupun contoh yang lain. Ya, oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.